Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sensor dan transducer dengan judul Monitoring Tower Online atau disebut dengan MONTAO. Anggota kelompok 4 terdiri dari satu Pak Sudarto, yang kedua Sabilul Huda, yang ketiga Marzuk Al-Gahtoni, yang keempat Ogi Triandika, dan yang kelima saya sendiri Didin Putri Madinah. Latar belakang pemilihan monitoring tower online. Yang seperti kita tahu, PLN itu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama pembangkit, yang kedua sistem transmisi, dan yang ketiga adalah sistem distribusi. PLN Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban Kabar atau UP3B merupakan salah satu unit yang berada di bawah PLN Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan. Tugas utamanya yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke beban dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi yang terbentang dari Pontianak hingga ke Bengkayang dan terinterkoneksi dengan sistem Sarawak menggunakan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jumlah titik tower yang banyak, di mana memiliki kondisi kontur tanah yang berbeda sehingga memiliki permasalahan yang berbeda. Berbagai macam permasalahan terhadap konstruksi tower ini meliputi permasalahan tentang konstruksi tower yang berada di kondisi tanah gambut, kondisi tebing, kondisi sekitar sungai, dan kondisi tower yang berada di daerah persawahan. Dengan begitu, perlunya dilakukan penguatan pada pondasi tower dan penambahan alat bantu monitoring yang real time sebagai peringatan dini atau early warning system. Sistem yang saat ini yang digunakan untuk memantau kondisi tower itu masih dilakukan secara manual, yaitu masih dilakukan pengecekan oleh personil satu persatu sehingga dirasa kurang efisien dan kurang efektif. Untuk itulah hal itulah yang menjadi latar belakang pembuatan alat monitoring ini. Seperti yang pada gambar yang ditampilkan di bagian nomor yang paling kanan, gambar nomor kanan, yaitu di tower 76 line Paret Barudan sendiri. Jadi kita bisa prediksi nih, kalau misalnya titik tower itu mulai dari Pontianak hingga Bengkayang, kondisinya seperti ini berarti cukup lumayan menguras waktu dan energi dan juga cost dalam pengecekan kondisi tower ini. Dan juga cukup memakan waktu antara satu tower dengan tower yang lainnya. Jadi kurang efektif lah kalau misalnya dilakukan secara manual. Maksud dan tujuan melalui monitoring tower secara online ini itu diharapkan itu yang pertama mempermudah dalam pendeteksian dini tanah longsor. Jadi tanpa perlu harus datang langsung ke lokasi tower sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mempersiapkan perencanaan dan penanganan gangguan tanah longsor. Yang kedua, mempermudah pihak PLN dalam menerima dan mengumpulkan data kerawanan kondisi tanah yang akan mempengaruhi kondisi konstruksi tower. Yang ketiga, mempermudah pihak PLN untuk melakukan proses tindak lanjut, kemudian sebagai tindakan preventif terhadap anomali pada kolom transmisi, khususnya pada kemiringan tower transmisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kehandalan listrik, karena tower transmisi atau saluran udara tegangan tinggi maupun SUTET itu di PLN kami menyebutnya INS, yaitu Energy Not Supplied, di mana jika salah satu tower transmisi itu pada kondisi seperti yang di gambar yang saya tampilkan ini roboh, kita bisa prediksi berapa jumlah KWH yang tidak terjual. Dan itu bukan hanya dalam bentuk KWH, bisa jadi dalam bentuk mega watt hour yang tidak terjual ke sisi pelanggan. Jadi dengan adanya monitoring tower online ini diharapkan
lebih efisien dan juga lebih real time untuk memantau kondisi masing-masing konstruksi tower yang berada pada daerah yang tergolong ekstrim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu desain. Nah, di sini bisa kita lihat blok diagram sistem deteksi monton. Nah, setiap peralatan elektronika itu pasti membutuhkan suatu catu daya agar dia bisa aktif. Nah, di sini peralatan yang kita gunakan yaitu microcontroller. Nah, di microcontroller ini nanti akan mendapatkan outputan informasi dari sensor. Nah, sensor itulah yang kita pasang di monton. Nah, nanti akan diprogram di microcontrollernya. Kemudian akan dikirimkan. Nah, untuk pengiriman ini setelah dikirimkan dan diproses data, itu nanti bisa kita lihat di website monitoring. Nah, selain itu bisa juga kita lihat itu di Telegram. Nah, sesuai kita untuk penyetingannya. Nah, di Telegram nanti kita akan menerima pesan berapa sensor yang terbaca atau sensor yang kita pasang itu menunjukkan nilai berapa. Oke, selanjutnya yaitu sensor MPU 6050. Sensor MPU 6050 ini merupakan gabungan dari sensor, akselerometer, dan gyroscope, di mana dengan menggunakan kedua sensor ini kita dapat menghasilkan output berupa orientasi. Nah, akselerometer itu adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran menggunakan percepatan gravitasi bumi dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi pada suatu perangkat serta menghitung nilai perubahannya. Sedangkan giroskop adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur percepatan adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur orientasi berdasarkan prinsip momentum sudut. Kemudian dari sini bisa kita lihat prinsip kerja dari sensor ini adalah mendeteksi gaya yang dirasakan oleh sensor sehingga menyebabkan perubahan tegangan dan kapasitansi yang ada di dalam MEMS. MEMS terdiri dari dua buah lempeng silikon yang mengapit sebuah lempeng polisilikon yang dapat bergetar sehingga mengubah nilai kapasitansinya. Sensor ini akan mendeteksi gaya percepatan pada tiga sumbu, yaitu X, sumbu Y, dan sumbu Z berdasarkan pengaruh percepatan bumi. Nah, untuk inilah sensor-sensor yang digunakan pada deteksi monton ini. Di antaranya yaitu akselerometer dan gyroscope. Nah, akselerometer ini juga banyak bisa kita temukan. Salah satunya ada di HP Android kita masing-masing. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marsuk Algatoni, NIM 2022-11520 dari kelompok 4 yang membahas tentang monitoring tower online. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang membahas tentang sensor MPU 6050 tentang akselerometer dan melanjutkan mengenai salah satu dari bagian sensor yaitu giroskop. Giroskop adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur orientasi berdasarkan prinsip momen sudut atau alat sensor yang dipakai untuk melacak rotasi atau perputaran suatu perangkat berdasarkan gerakan. Dengan kata lain, giroskop juga disebut sebagai perangkat yang dipakai untuk mempertahankan orientasi dari sebuah sudut agar tetap stabil. Intinya, giroskop akan mendeteksi gerakan gravitasi penggunanya yang sedang melakukan perpindahan rotasi kepala atau saat berjalan. Umumnya, giroskop akan mencari orientasi gerak yang mempunyai tumpuan pada cakram berotasi dengan cepat pada sumbunya.
Hal tersebut dilakukan oleh alat yang terdapat pada giroskop, yaitu yang bernama girosensor. Prinsip kerja sensor MPU6050 adalah mendeteksi gaya yang dirasakan oleh sensor sehingga menyebabkan perubahan tegangan dan kapasitansi yang ada di MMS. MMS sendiri terdiri dari dua buah lempeng silikon yang mengapit sebuah lempeng polisikon yang dapat bergetar sehingga mengubah nilai kapasitansinya. Sensor ini akan mendeteksi gaya percepatan pada tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, berdasarkan pengaruh percepatan bumi. Baik, selanjutnya SIM 808 GPRS GSM modul. Modul SIM 808 sendiri merupakan modul telekomunikasi yang memiliki beberapa fitur seperti SMS, telepon, GSM, GPRS, dan GPS. Untuk menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada SIM 808, yaitu dengan menggunakan perintah @command, dengan memasukkan perintah konfigurasi yang sesuai dan dapat tersetting sesuai keperluan yang dibutuhkan. Dalam pengaplikasian modul 808 pada monitoring tower online tersebut, terdapat dua fitur, yaitu fitur GPS sebagai pendeteksi lokasi dan GSM sebagai komunikasi alat. Berikutnya adalah arsitektur sistem pada monitoring tower online. Sebagai contoh, tower SUTT yang sudah teridentifikasi memiliki potensi terjadinya tanah longsor ataupun yang lokasinya dekat dengan sungai, maka akan dipasangkan sensor MPU6050 di 4 titik kaki pondasi tower. Untuk pembacaan dan pengambilan data kemiringan yang terhubung dengan TCA 9548A, modul ini berfungsi sebagai antarmuka antara Arduino Mega 2560 dan keempat sensor MPU6050. Kemudian terhubung dengan microcontroller Atmega 2560 untuk pemenuhan data ke Arduino Mega 2560, yaitu mendapatkan data dari 4 sensor melalui komunikasi I2C. Kemudian data yang terkumpul di Arduino Mega 2560 juga dikirimkan ke modul GSM SIM 808 melalui komunikasi serial sehingga dapat diolah jika ada pembacaan sensor yang melebihi batas toleransi yang sudah ditentukan oleh sistem tersebut. Serta modem GSM sebagai komunikasi internet memungkinkan data yang diperoleh dapat dimonitoring real-time menggunakan monitoring Telegram ataupun Beilink. Dan jika terdapat data kemiringan yang di luar batas yang telah ditentukan, maka akan memicu alat untuk mengirim notifikasi ke Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan dari flowchart ini, yang mana mount town itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memonitoring tower menggunakan sensor MPU 6050 yang dipasang pada 4 titik tower. Nah, sensor ini akan membaca setiap saat, dan adapun yang dibaca oleh sensor tersebut berupa sudut, pergerakan tanah, dan getaran pada tower. Hasil pembacaan sensor akan dikirimkan ke Telegram setiap 1 jam sekali dan diupdate pada web base yang sudah dibuat, sehingga akan selalu dapat memonitoring keadaan tower setiap saat. Nah, untuk mengirimkan data dari sensor yang digunakan menggunakan modul GPRS yang sudah dipasang pada alat mount town. Selanjutnya, hasil akan dikirimkan dapat dicek di web dan Telegram untuk suplai pada alat mount town. Kita menggunakan solar cell sebagai satu daya. Dari sini ada flowchart-nya, yang mana diawali dengan mulai. Habis mulai ini baru masuk ke sensor MPU6050, yang mana
yaitu merupakan gabungan dari sensor accelerometer dan giroskop, di mana dengan menggunakan kedua sensor ini kita dapat menghasilkan output berupa orientasi. Nah, prinsip dari kerja dari sensor ini itu mendeteksi gaya yang dirasakan oleh sensor, sehingga menyebabkan perubahan tegangan dan kapasitansi yang ada di dalam MEMS. Dan selanjutnya itu ke baca sudut. Yaitu baca sudutnya berupa sensor yang dibaca oleh sensor itu berupa sudut, yaitu baca sudut. Lalu lanjut ke pemrosesan pada mikrokontroler. Dan selanjutnya itu langsung menghubungkan ke GSM 808 ke jaringan. Yaitu di mana dari jaringan itu langsung terhubung ke A. Ya, ke A. Apabila tidak terhubung, maka dihubungkan ke GSM 808 ke jaringan ini. Dan selanjutnya dari A ini pengiriman data. Dari pengiriman data ini lanjut ke cek pada monitoring by link Android dan notifikasi Telegram Android. Lalu terhubung dan dimulai. Atau tidak terhubung, maka dicek ke jaringan kembali. Baik, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari sistem monitoring tower ini ya. Jadi monitoring tower ini terdiri dari 4 sensor ya yang dipasang di setiap 4 tapak tower, di mana terlihat gambar di sensor 1, sensor 2, dan sensor 3 serta sensor 4 ini merupakan letak daripada semua sensor ya, yang tentunya terhubung secara hardwiring di central panel unit ya. Nah, di sini tampak di samping kiri ini terpasang central panel unit, di mana semua rangkaian daripada sensor 1 sampai sensor 4 akan berkumpul dalam satu panel ya. Nah, di gambar selanjutnya adalah tampil di mana untuk sensor yang terpasang di kaki tower ataupun fondasi tower ini dipasang sensor MPU 6050 ya, merupakan 4 sensor yang adalah sensor yang mampu membaca kemiringan sudut berdasarkan data dari sensor accelerometer dan sensor giroskop ya. Sensor accelerometer dan giroskop ini adalah sensor yang sering digunakan untuk menentukan jenis gerakan dan posisi sudut untuk pembacaan dan pengambilan data kemiringan. Nah, ini korelasinya dengan kondisi di mana sering terjadinya pergerakan tanah yang menyebabkan tower bisa menjadi miring. Ya. Kemudian sensor ini tadinya tentunya terhubung di dalam suatu panel central unit ya. Kemudian di dalam panel central unit ini sendiri ini terdapat beberapa komponen yang fungsinya akan mengolah data yang ada di sensor MPU 6050 ini akan diolah datanya apabila mendapatkan trigger daripada getaran atau vibrasi. Pemasangan untuk CPU ini berada di section bawah dari tower ya, yang di dalamnya tadi sudah disampaikan. Ini ada MUX TCA 9548A ya. Kemudian juga ada microcontroller Atmega
2560 yang berfungsi untuk memproses data. Di dalamnya juga ada modem GSM sebagai komunikasi internet untuk memungkinkan data yang diperoleh dari monitoring real-time menggunakan monitoring Telegram. Ya, di sini nanti menggunakan Telegram sebagai alat komunikasinya. Nah, jika terdapat kemiringan karena adanya anomali yang ada di tanah ataupun di fondasi tower ini di luar batas yang telah ditentukan, ya, ini akan memicu alat untuk mengirimkan notifikasi Telegram. Nah, baik, selanjutnya implementasi daripada monitoring kemiringan tower ini. Ini merupakan implementasi untuk early warning lah, untuk sebelum terjadinya yang lebih fatality, maka alat ini dipasang untuk memberikan tahapan early warning bagi pengelola transmisi ya. Nah, di sini tampil beberapa komponen yang terpasang ya di tower di sini di tower 14 ya. Line transmisi Siantan Sungai Raya yang diketahui bahwa memang daerah ini adalah daerah tanah gambut di Kalimantan yang kontur dari tanahnya ini agak rawan ya, karena tanahnya memang cukup lembut ya, kemudian juga sering bergerak ya. Baik, ini adalah gambar pertama adalah merupakan panel surya ya. Panel surya yang fungsinya untuk menyerap sinar matahari ya. Panel surya merupakan kumpulan sel surya yang dapat ditata sedemikian rupa agar efektif ya, untuk menyerap sinar matahari. Sel surya sendiri dari berbagai komponen fotovoltaik ya, ataupun komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik ataupun menjadi energi listrik. Kemudian juga di gambar berikutnya ini komponen berikutnya adalah modul charger DC untuk mengisi ulang kapasitas baterai atau aki ya, yang terhubung ke panel surya tersebut. Selanjutnya adalah ini LCD ya, yang berfungsi untuk menampilkan monitoring, bisa ditampilkan langsung di tempat ini monitoring untuk kemiringan dari sensor yang dideteksi tadi ya, dan juga sebagai interface untuk melihat data-data. Kita ingin melihat data langsung di lokasi. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah pemasangan pada tower ya, di section pertama pemasangan panel proteksi panel untuk monitoring ini. Ini adalah selanjutnya adalah di mana tim-tim pemeliharaan transmisi melakukan proses pemasangan di tower 14. Baik, demikian selanjutnya disampaikan oleh rekan saya di kelompok 4 ini. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hardware and software. Nah, hardware yang digunakan itu digabungkan dalam satu box panel, di mana di dalamnya itu terdapat microcontroller, kemudian ada catu dayanya. Nah, untuk microcontroller itu sudah include dari sensor MPU 6050, kemudian ada multiplexer, kemudian ada modul GSM untuk mengirimkan data. Nah, hardware sensor itu sudah include dengan sensor MPU 6050 itu sudah include dengan sensor accelerometer dan gyroscope yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya.
Kemudian sinyal dari sensor itu akan masuk ke multiplexer. Multiplexer di sini berfungsi untuk mengubah dari beberapa sensor yang dipasang menjadi satu output. Jadi dari beberapa input itu dijadikan satu output yang akan diproses, kemudian akan dikirimkan datanya menggunakan modul GSM. Nah, cakup daya yang digunakan di sini menggunakan panel surya. Panel surya, kenapa kok menggunakan panel surya? Karena satu, kondisi tower itu rata-rata jauh dari jaringan tegangan rendah. Sehingga cara yang efisien yaitu menggunakan solar cell. Solar cell di sini cara kerjanya yaitu cara kerja panel surya ini diwakili oleh lapisan silikon tipe N dan lapisan silikon tipe P yang digunakan untuk membentuk suatu medan listrik sehingga elektron bisa diolah untuk menghasilkan listrik. Saat semikonduktor tipe P dan tipe N ini terhubung, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P. Dalam hal tersebut, maka akan membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya akan terbentuk kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Nah, akibat adanya aliran elektron dan hole ini, terbentuklah medan listrik di mana ketika cahaya matahari mengenai susunan lapisan silikon tipe N dan tipe P, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju ke kontak negatif, yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai listrik. Dan sebaliknya, hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang. Nah, jadi dalam satu kotak ini sudah berisi sensor vibration dan TiLT untuk memonitoring pergerakan dan getaran pada satu kondisi tower. Untuk selanjutnya seperti yang saya bahas tadi, beginilah tampilan dari software hasil dari sensor tadi yang kita pasang. Di sini ada di monitoring website, bisa kita lihat, dan juga notifikasi di Telegram. Notifikasi itu dalam bentuk pesan, nanti akan disampaikan melalui Telegram. Nah, untuk monitoring website ini, ada beberapa hal yang dicantumkan di situ atau yang diperlihatkan. Di antaranya yaitu ada tegangan untuk solar cell-nya, kemudian ada arus, kemudian ada suhu juga. Nah, di sini ada beberapa sensor yang terpantau juga, vibration sensor, tilt sensor, movement sensor, ada GSM sinyal, GPS satelit, dan koordinat. Nah, beginilah tampilan ketika kita masuk melalui monitoring website. Nah, ketika kita monitoring tower itu dalam bentuk Telegram, nanti akan berupa pesan yang masuk ke Telegram kita. Nah, di situ ada report periodik dari masing-masing sensor atau masing-masing informasi yang kita dapatkan dari tower tersebut. Kemudian untuk simulasi monitoring, ini cukup mudah dilakukan. Yang pertama yaitu silahkan buka smartphone masing-masing. Nah, ini bisa kita akses melalui smartphone yang kita miliki masing-masing. Kemudian yang kedua, buka browser, ketik www.clipservice.co.id /PACS/tower. Nah, ini kita ketikkan di browser, nanti akan menuju pada tampilan home, yang mana di sana terdapat pembacaan sensor dari modul Sitomol. Nah, ketika kita udah masuk website, seperti yang ada pada di atas tadi, nah nanti akan ada tampilan yang bisa kita lihat dan juga dari hasil tampilan ini bisa kita analisa bagaimana sensor itu bekerja. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah contoh data-data yang kita dapat mengenai monitoring pergeseran tower atau tilt sensor. Dari sini kita mendapatkan 4 buah data masing-masing sensor. Untuk sensor yang pertama, terdapat pergeseran tower sebesar 1,1 derajat. Untuk sensor yang kedua, terdapat pergeseran tower sebesar 0 derajat. Untuk sensor yang ketiga, terdapat pergeseran tower sebesar minus 0,8 derajat. Untuk sensor yang keempat, terdapat pergeseran tower sebesar 0,4 derajat. Jadi, dari keempat data pada masing-masing sensor tersebut masih dalam batas toleransi. Selanjutnya adalah contoh data-data yang kita dapat mengenai monitoring pergerakan tanah atau pavement sensor. Dari sini kita mendapatkan 2 data sensor, yaitu untuk sensor pertama terdapat pergerakan tanah sebesar 0 mm, yang artinya tidak ada pergeseran tanah. Untuk sensor yang kedua terdapat nilai pergerakan tanah sebesar 0 mm juga, artinya tidak ada pergeseran pada tower tersebut. Keempat, monitoring satu daya alat memantau. Dan ini gambaran bentukan monitoringnya dari sensor itu sendiri. Yang dimana di sini termonitor ada baterainya, VDC sama ampernya, voltage, dan di bawahnya ada solar cell-nya, VDC dan ampernya. Terus ada updatean per jam dan suhu. Nah, di sini ada vibration sensor. Vibration sensor itu ada 4, sensor 1, sensor 2, dan sensor 3, dan sensor 4. Sama seperti type sensornya, ada 4 sensor juga. Dan di bawah ada movement sensor. Nah, yang kelima ini monitoring history vibration sensor. Bisa dilihat, ini bentuk sensor tower history-nya. Itu seperti grafik vibration sensor. Di sini ada vibration 1, vibration 2, 3, dan 4. Sedang yang mana vibration 1 ini yang berwarna seperti merah muda. Dan vibration 2 ini seperti yang berwarna biru. Yang di vibration 3 ini yang berwarna kuning. Dan vibration 4 ini yang berwarna hijau. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya atau paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu selanjutnya adalah daripada monitoring tower ini, yaitu di mana monitoring untuk histori vibrasi sensor ya. Nah, di sini di dashboard tampil tampilan di mana terjadinya getaran ya di sensor apabila mendapatkan trigger dari lapangan di mana di posisi sensor yang terpasang di 4 titik fondasi tower ini akan memberikan sinyal ya, di mana akan diolah datanya sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Ini adalah dashboard untuk monitoring keseluruhan early warning yang ada di sistem transmisi di ketiga Kalbar ya. Ini adalah di mana selain daripada tower monitoring juga ada monitoring lainnya ya, seperti SF6 monitoring dan lainnya. Nah, ini salah satunya ditampilkan di mana vibrasi sensor ini bisa dilihat adanya pergerakan ataupun adanya kemiringan apabila terjadi di
pondasi tower itu adanya penurunan dari kondisi tanah. Di sini bisa dilihat dan dipantau dari 4 sensor yang terpasang di sana ya, ada vibrasi 1, 2, 3 sampai 4. Nah, di sini juga bisa dilihat di mana grafik sensor getar ini akan membaca ya, dan akan menampilkan data getar yang terjadi pada tower setiap LTM-nya di dashboard tersebut. Oke. Selanjutnya ini adalah monitoring history tilt sensor ya. Ini untuk monitoring sudut, di mana kalau memang ada pergeseran sudut, kemiringan pada tower yang dideteksi sensor ini akan memberikan sinyal ya, mengirim data yang akan ditampilkan di dashboard ini, yang tentunya nanti akan bisa dibaca dan diantisipasi ini ada anomali apa di lapangan ya. Nah, ini juga sensor ini juga mempunyai 4 pembacaan ya, sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4 ya. Dan masing-masing ini bisa dipantau pergerakannya kalau memang di kondisi di lapangan itu memang ada yang men-trigger sensor untuk adanya kemiringan sehingga bisa dibaca sudutnya. Untuk grafik ini sendiri, ini kontrol untuk menginterpretasikan keberadaan anomali apa bila terjadi di sana melalui korelasinya grafik ini ya, grafik tilt. Sensor sudut ini di mana pembacaan dan tampilan sudut tower ini juga secara real time ditampilkan di dashboard. Selanjutnya adalah monitoring untuk history real time telegram ya. Tentunya selain tadi bisa ditampilkan di dashboard untuk aplikasi di web ya, untuk early warning dashboard, monitoring seluruh sistem yang termasuk salah satunya adalah fitur untuk menampilkan sudut maupun menampilkan adanya pergerakan getaran di sana ya. Di monitoring tower tadi juga dilengkapi dengan fitur untuk memberikan notifikasi telegram, di mana ini bisa dilihat langsung dari tim-tim yang ataupun tim pemeliharaan transmisi ya, yang bisa memantau kondisi tower secara real time dan bisa melihat apabila ada terjadi anomali yang memberikan notifikasi di Telegram ya. Di sini juga bisa dilihat bahwasanya anomali yang terjadi ini akan memberikan notifikasi yang tentunya sudah ditentukan settingnya ya. Kalau di sini tampil di mana sensor itu akan memberi notifikasi oke ataupun normal ya, kalau sudutnya di bawah 5 derajat, di mana juga selain daripada bisa memberikan notifikasi kemiringan sudut, juga bisa memantau kondisi baterai, kondisi solar cell di sana, dan terus beban ataupun arus pemakaian. Nah, apabila ada anomali yang terjadi juga akan memberikan sinyal ya, di mana akan bisa dipantau daripada teman-teman transmisi. Bila terjadi gangguan itu sudut yang ditampilkan ini akan melebihi daripada 5 ya, karena sudah disetting
mana ada vibrasi di sana, ada kemiringan, itu melebihi sudut yang sudah ditentukan, yang sudah di setting, ini akan memberikan sinyal warning ya. Report periodik ini setiap data Telegram itu kondisi pembacaan terakhirnya di setiap 1 jam sekali di sini. Dan jika ada pembacaan sensor melebihi tadi ya nilai yang ditentukan atau over dari 5 tadi ya pada derajat limitnya, maka juga secara real time dia bisa mengirim pesan tadi anomali ke Telegram. Tentunya ini menjadikan suatu tahap awal lah untuk antisipasi daripada teman-teman kami sih di lapangan supaya bisa mengantisipasi apabila adanya sensor yang memberikan sinyal adanya pergeseran di sana. Kemungkinan bisa terjadi. Nah, ini juga cukup sangat membantu teman-teman melakukan pemeliharaan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi memberikan early warning lah ataupun notifikasi awal di mana bisa memanfaatkan daripada teknologi ini ya, memanfaatkan daripada komponen elektronika termasuk sensor, termasuk transducer ataupun juga peralatan elektronik lain ya yang saling bisa dirangkaikan, bisa dijadikan untuk sebagai alat pendeteksi dini apabila terjadinya sesuatu yang dapat menyebabkan tower menjadi roboh. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 ya. Semoga bermanfaat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.